Ya, dengan mungkin kalau cerita ini saya ceritakan 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu, kemungkinan kata orang Jawa itu bisa kesambet kalau kita sebut nama tersebut. Baru nyebut namanya aja juga. Ataupun beliau merasa terfitnah. Kalau misalkan beliau merasa terfitnah, kemungkinan kita bisa. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWM 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, sebelum itu, bagi teman-teman yang suka jajan dan ingin membeli dimsum, bisa banget ke Kirena Gyoza. Nah, di sini menyediakan ramen, dimsum, dan menu makanan lainnya. Nah, lokasinya ada di Desa Barisan, di samping rel kereta api, dan sebelah utara Baso Pak Guru. Oke, segitu saja untuk infonya. Teman-teman bisa langsung aja juga lihat di link deskripsi di bawah ya. Oke, kita lanjut. Silakan Mas, bisa diceritakan seperti apa pengalaman horor yang pernah Mas Abe alami. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama samaran saya Abe. Kebetulan saya datang ke sini atau jadi narasumber di tempat ini, tempatnya Mas Denong. Awalnya dari iseng saya main, nah kita kenalan, akhirnya saya ditawarin untuk jadi narasumber ya Mas Denong. Iya, benar banget. Ceritakan pengalaman saya. Kebetulan saya juga punya pengalaman horor itu yang kata orang Jawa medeni, mana ya. Dan sekali lagi mohon maaf kalau kata atau ucapan saya ini campur, ada Jawa, ada bahasa Indonesia ya. Di sini saya akan ceritakan pengalaman masa kecil saya dulu. Dulu di salah satu desa, dusun, boleh dikatakan dusun, ada satu makhluk, yaitu makhluk astral ya, makhluk astral yang bisa menembus ke alam manusia, juga bisa ya di alamnya sendiri kayak gitu ya. Waktu itu boleh saya langsung cerita ke Silakan. Topik masalahnya ini. Waktu itu masih kecil, seingat saya masih belum sekolah dan kakak saya masih kelas 1 SD. Waktu mau ngaji, orang-orang Jawa dulu kalau mau ngaji ya, habis maghrib Mas ya, habis maghrib. Kita ada 5 orang ini, saya, kakak saya, dan teman-teman saya yang bertiga itu ikut bolos ngaji Mas. Bolos ngaji waktu mau maghrib berangkatnya tuh. Biasanya kan nunggu azan maghrib baru berangkat dari rumah, langsung ke musola ngaji. Nah, kita berangkat 30 menit lah sebelum azan maghrib itu. Kita berangkat dulu. Sebelum berangkat nggak ada niatan untuk bolos ngaji, itu nggak ada. Tiba-tiba di tengah jalan teman-teman itu, ayo bolos bae yuk, kata orang Jawa. Wis yuk minggat bae, kayak gitu. Bolos nggak ngaji gitu maksudnya. Berangkatnya nggak ke musola atau nggak ke tempat guru ngaji, itu berangkatnya ke patrol, apa sih bahasa Indonesianya, patrol itu tempat pos kamling ya. Nah, di situ di pos kamling kita nongkrong di situ Mas. Di pos kamling nongkrong di situ. Kita ngobrol anak-anak, obrolan anak-anak yang penuh dengan khayalan atau impian lah ya, kayak gitu. Kita ngobrol-ngobrol. Saya di situ sudah nggak sadar Mas. Sudah nggak sadar di situ, saya udah nggak sadar. Tapi kakak saya sempat bilang sebelum saya nggak sadar tuh, sempat bilang, "Dek, yuk pada ikut." Nah, teman saya kemana? Kayak gitu. Nah, di situ sudah setelah ada kata-kata itu, saya udah nggak sadar. Pun yang 4 orang anak-anak itu juga kemungkinan juga nggak sadar juga.
Singkat cerita, waktu mungkin udah malam. Ini kata orang tua saya sendiri. Berarti ini bukan ceritanya saya, tapi Dari versi orang tua. Iya, dari versi orang tua saya dan orang tua teman-teman saya juga sama ceritanya seperti itu, Mas Nino. Artinya setelah saya dewasa, setelah saya pelajari, sinkron gitu, maksudnya apa sih? Sama lah, Iya, ceritanya itu berkaitan. sama, berkaitan. Nggak ada yang dibuat-buat ataupun ditambahin ataupun dikurangin, nggak ada. Memang seperti itu. Ceritanya begini, kata orang-orang desa tuh, bukan hanya kata orang tua saya atau kata orang tua teman-teman saya. Iya. Ceritanya begini. Orang tua saya pribadi jam 10 malam nyusul jemput kita di musola. Musola udah sepi, udah gelap. Musola tuh udah gelap. Nah, rumah kiai saya, tanyakan ke rumah kiai saya, Kiai, si Abe dan kakaknya ngaji enggak? Kayak gitu katanya. Nah, setelah katanya ngaji, kata kiai saya itu ngaji. Loh, kok belum pulang? Kata bapak saya. Belum pulang. Pulanglah bapak saya ke rumah. Dicari di tetangga, barangkali main atau bagaimana. Setelah pulang, ditunggu sampai 1 jam, dicari sampai 1 jam. Balik lagi ke musola, bapak saya. Balik lagi ke musola, dicari ke musola, ke ruang kitab, ke ruang peralatan musola, juga nggak ada. Akhirnya bapak saya cari ke mbah saya, si mbah saya. Saya kan lahir di Losari, desa Losari. Tinggal pun di situ waktu kecil. Si mbah saya di Jawa Tengah. Saya dicari sama bapak saya ke situ. Bapak saya cari ke situ, ke Jawa Tengah, ke Mbah. Enggak ada. Akhirnya kan ngabarin keluarga bapak saya. Ikut nyari juga. Balik lagi ke musola itu lagi, Mas. Balik lagi ke musola itu lagi. Enggak ada. Nah, setelah berpikir sejenak, bapak saya katanya berpikir sejenak, lari ke desa lain, ke tetangga desa, lari tanya ke teman yang paham tentang masalah seperti itu. Tanya, oh kata orang Jawa lagi di sini, apa sih? Lagi dipinjem, anaknya lagi dipinjem. Pulangnya kapan? Ya nggak tahu, kayak gitu. Saya cuma bisa, kata teman bapak saya cuma bisa ngasih tahu di mana anak tersebut, di bawah siapa anak tersebut, bukan di mana loh. Iya. Kalau boleh saya sebut nama yang mencurinya, boleh nggak? Boleh. Tapi agak. Nggak apa-apa, Mas. Sebutin aja. Ya, yang mohon maaf ini, kalau jangan tersinggung kalau ada yang bersangkutan ya. Itu katanya yang menculik namanya Mungkin desa-desa yang lain juga paham itu tersebut siapa dan sejarahnya bagaimana, begitu mistisnya kayak gitu ya. Nah, dari sampai mana tadi, Mas? Sampai yang tadi nyebut. Bapak saya tanya ya. Iya. Nah, akhirnya bapak saya pulang, sebelum pulang ke rumah mampir dulu ke musola lagi. Nggak ada, sampai jam 12 malam itu. Jam 12 malam nggak ada. Si bapak orang tua teman saya itu juga ikut nyari. Akhirnya dipanggil lah teman-teman, katanya di blak-blak neng saja. Tradisi ya itu, namanya blak-blak neng. Ada yang pokoknya bawa peralatan dapur, bawa peralatan rumah tangga buat musik. Itu namanya buat musik. Oh, disebutnya blak-blak neng. Mungkin kemungkinan ada yang pakai panci kan blak-blak teng, kemungkinan itu jadi blak-blak neng kayak gitu.
akhirnya dilakukan itu blak-blak neng itu sisir di tempat yang tersebut, yang dicari tersebut, di tempat si tanya tersebut dicari itu sampai 4 desa mungkin nyari saya dan teman-teman saya. Itu ada 4 desa tetangga 3, terus desa simbah saya juga ikut nyari. Untuk saat itu perasaan saya mas masih ingat saja perasaan saya setelah saya nggak sadar di alam sananya itu saya itu berlima dirangkul sama 1 orang. Tapi kok bisa dirangkul sama 1 orang tuh bisa? Kan saya nggak habis pikir kok bisa itu, enggak, cuman saya kok bisa ya gitu gitu saja. Setelah sadar bisa dirangkul, ada 2 pohon kelapa di sawah, ada 2 pohon kelapa. Kita itu diajak ke sawah, yang 5 anak tersebut itu diajak ke sawah oleh si tadi orang tadi yang disebut jenis, namanya nggak tahu itu si beda lagi mungkin, nggak tahu. Pokoknya si tamu atau bukan, yang jelas di alam sana saya diajak berlima itu, diajak dan dirangkul jalan kaki ke sawah. Ada 2 pohon kelapa, itu kita lewatin. Sebelum kita lewatin masih terlihat sawah. Setelah kita lewatin itu rumah desa kayak desa-desa biasa lah ya gitu, pedesaan gitu. Rame mas? Rame biasa kayak aktivitas. Ada orang-orang lain juga di situ? Ada, cuman malam. Situasinya malam tuh di situ. Dibilang malam, nggak ada yang nyalain lampu. Kan harusnya kalau malam itu kayak nyalain lampu ya. Kelihatan ada terang. Itu nggak ada penerangan, kok terang kayak gitu. Apa? Kayak mendung, kayak gitulah. Kayak mendung pekat pokoknya kayak gitu. Kan masih kelihatan bisa jalan, masih kelihatan lihat orang kalau mendung pekat tuh. Tapi gelap, gitu. Seperti itu alamnya situ. Tapi orang-orang yang ada di situ ya terlihat manusia normal tuh mas? Iya, kayak kita biasa. Iya, kayak manusia biasa. Nah, masuklah saya ke situ. Setelah saya masuk situ di pedesaan, mau masuk ke rumah, dia lepas tangan, joget mas. Si yang bawa saya tersebut itu joget di depan 5 orang tadi. Iya, setelah sampean dan teman-teman gitu. Singkat sekali itu saya mas. Setelah orang itu joget, saya dengar suara adzan, mas. Saya bangun asli ini, sadar, dan saya berada di alam manusia. Memang ada orang azan. Saya bangun berlima di musola itu yang bapak saya cari dan orang-orang cari. Bangun di situ. Padahal tadi nggak ada gitu kan, dicari berhari-hari. Bukan berhari atau berapa? Enggak berhari-hari loh. Berapa hari itu? Semalam doang. Satu malam. Satu hari lah berarti. Iya. Itu saya diajak, dirangkul masuk ke tempat itu, terus dia narik. Itu saya sudah subuh, udah adzan subuh gitu. Maksudnya seperti itu. Saya sadar berlima itu sakit semua mas. Sakit semua. Yang paling cepat sembuhnya saya cuman 1 minggu, kata dokter tipes. Nah, kakak saya 3 minggu, kata kakak saya 3 minggu, katanya tipes juga. Dan teman-teman saya juga tipes, ada yang panas tinggi, apa namanya itu kak, pokoknya panas tinggi lah, bisa, kalau kata dokter panas tinggi itu bisa otak konsil pembuluh darahnya bisa pecah. Iya gitu. Pokoknya macam-macam lah. Pokoknya intinya. Kata dokter itu, kata tim medis itu seperti itu. Kata orang-orang dusunnya itu kesambat
ya gitu. Nah, setelah saya sadar berapa hari, 1 minggu dari saya sembuh, itu saya benar-benar sudah sadar dan sudah normal. Nah, orang masih pada berdatangan, artinya berdatangan, tanya kabar, sudah dikasih makan apa sama orang yang bawanya tersebut, atau sudah diapain, atau seperti itu. Saya itu ditanyain terus sama kakak saya dan teman-teman saya juga kemungkinan ditanya seperti itu. Memang di tempat-tempat yang saya alami itu, di alam sana itu, katanya memang ada, dan saya pun menyaksikan sampai sekarang saya sudah tua, artinya saya pun masih menyaksikan tempat tersebut secara sebelum lanjut ke situ, pas teman-teman atau orang-orang yang berdatangan itu nanyain, jawaban sampean kayak gimana itu? Jawaban anak kecil. Saya ingat jawaban anak kecil, nggak ada apa-apain kayak gitu doang. Iya. Cuman diajak main ke rumah kayak gitu doang. Terus emang dikasih makan atau enggak waktu? Belum. Cuman mau masuk ke rumah. Yang bawa saya itu di alam sana itu nari gitu. Terus udah karena ada Suara azan, azan, jadi terhenti ya? Iya, Kemungkinan kalau nggak ada suara azan mungkin akan berlanjut apa gitu ya, nggak ada tahu aktivitas yang lain akan ya mungkin ya. Iya. Di situ saya masih ingat, setelah saya ngerti apa itu namanya penculikan alam gaib, apa itu namanya kalong wewe atau apa dan sejenisnya. Di situ saya mulai tanya, setelah saya ngerti loh, saya mulai tanya, apa benar, apa cuman ini meden-medeni, apa nakut-nakutin supaya kalau ngaji nggak bolos. Tapi memang benar seperti itu terjadinya, Mas. Memang ada penculikan ke alam gaib seperti dan itu. Nama makhluk tersebut, saya bilang makhluk ya, bukan nggak saya bilang jin atau manusia, tapi saya bilang makhluk. Dan memang nama makhluk tersebut ada, Mas. Ada sampai saya besar, waktu saya masih SMA juga saya ngalamin lagi 2 kali, Mas. Saya ngalamin nyaksikan, bukan ngalamin tapi menyaksikan kejadian tersebut. Cuman yang mengalami orang lain, saya ikut menyaksikan, Mas. Ya, gimana itu, Mas? Boleh saya ceritakan lagi? Ya, boleh, silakan. Jadi gini, waktu itu di desa tersebut ada tukang tambal panci dan tambal bak keliling pakai motor lah keliling. Di tempat tersebut yang saya ceritakan tadi, tempatnya si makhluk itu, di tempat tersebut sampingnya itu saya lagi nongkrong sama teman-teman. Waktu masih mau sandakala juga itu kejadiannya. Selalu saya sandakala maghrib. Sandakala maghrib saya masih nongkrong. Ada orang lewat itu yang tukang tambal panci keliling itu lewat. Mas, itu lurus ada jalannya enggak? Kata teman saya, enggak ada, Pak. Dia maksa, loh itu ada kok, katanya, Mas. Ada kok. Enggak ada. Oh, Mas, sini mang, jangan ke situ. Enggak, ini ada yang manggil mau tambal panci kayak gitu. Padahal enggak ada, saya lihat pun enggak ada. Dia lurus, berhenti. Akhirnya maghrib, kita kan pulang. Malam kita balik lagi ke tempat itu, tempat tongkrongan kita, balik lagi malam sampai subuh, nongkrong sampai subuh. Orang tukang tambal panci itu balik lagi ke tempat saya. Ditanyalah sama teman saya, Mang, kok baru pulang? Nah, si tukang tambal panci itu tanya, Mas, ini tuh adzan apa? Adzan subuh, Mang. Nah,
bukan adzan maghrib, soalnya dia waktu mau maghrib Iya, ke situ mau itu. sandakala ya Iya. ke situ. Iya. Dikirain adzan maghrib tuh. Iya, dikirain Ya, keluar. adzan maghrib. Bukan adzan maghrib, bukan, Pak. Sampean dibilangin di situ nggak ada jalan, maksa. Nah, si tukang tambal panci itu jawab, tadi itu ada yang manggil saya mau tambal panci. Dia pun bayar, ini uangnya tapi kurang. Atau tukang tambal panci itu. Tapi uangnya nyata tuh. Nyata. Tapi pancinya di sononya juga ditambal. Ditambal, iya. Nah, waktu itu saya ikut tanya, namanya siapa yang tambal? Namanya ibu itu. Namanya itu ya. Oh ya udah, kata teman saya. Sampean pulang sudah sana nggak bakal dibayar lagi, udah itu terima. Tapi dia nggak mau. Masih nggak terima ya. Mas gue jenengan bae wis. Maksudnya Maksudnya nggak terimanya, malah nggak mau nerima nggak itu. mau. Ya wis, makasih. Ini sampean terima. Iya. Ya orang uang nyata gitu kan. Iya, nyata, memang nyata. Rezeki. Sing sering bae Pak mono nengok kita gitu. Tapi memang bener-bener waktu-waktu yang sakral itu bener-bener waktu sandakala maghrib, Mas. Kalau saya boleh bukan analogi ya. Kalau saya boleh tafsirkan, mungkin orang tua zaman dulu itu sandakala itu asal kata dari apa sih, kata-kata sun atau matahari ya, dan kala itu betara kala. Nah, betara surya atau dewa matahari itu dimakan oleh betara kala. Nah, itu di wong Jawa ngaran ini ya sandakala, mungkin ya. Mungkin seperti itu, makanya sangat amat sakral mungkin seperti itu. Iya, di waktu-waktu itu. Waktu-waktu itu. Makanya kalau saya boleh pesan sama teman-teman atau orang tua, di waktu-waktu tersebut harus benar-benar menjaga atau menutup rumah masing-masing waktu-waktu sandakala. Bukan saya yang mengajarin, saya hanya apa yang lebih pantas ya, mengingatkan mengingatkan karena saya sendiri yang sudah mengalami, bapak atau ibu dan teman-teman yang lain. Kebetulan saya bisa mengungkapkan semua ini bukan cuman di ruang lingkup keluarga saya dan teman-teman saya di desa. Dengan adanya acara ini di PKWN Triple Six, saya mungkin bisa membantu bahwasanya sangat amat sakral waktu-waktu tersebut dan bisa dikatakan bahaya, Mas, waktu-waktu tersebut buat aktivitas. Pertama, wayai gelap, apa sih, sudah gelap. Nah, di alam situ, di alam goib itu ya itu seperti sandakala tersebut, seperti mendung pekat ya seperti sandakala lah, gitu. Berarti benar-benar sandakala. Pas di sananya kayak gitu. Iya. Kondisi alamnya seperti itu. Saya padahal dari tadi merinding terus lah, Mas, sampai cerita kayak gitu. Sampai merinding ya? Iya, tapi ya wis bae. Iya, wis bae, Mas ya. Ya tujuannya apik, insya Allah endingnya atau outputnya apik. Amin. Nah, itu yang di luar cerita dari sampean baru satu kan? Tadinya ada dua kata sampean. Ada lagi? Oh iya. Ada lagi? Itu masalah itu makhluk itu. Iya, yang itu lagi. Atau iya, ada lagi. Ya, gimana itu ceritanya? Bisa dilanjut, Mas. Di suatu rumah nenek saya, uak saya. Di rumah uak saya tinggal di situ di tempatnya. Saya menempatin rumah uak saya. Pas waktu habis maghrib itu mah, bukan mau maghrib, habis maghrib saya keluar rumah. Kayak jenengan ini, tapi di depan gerbang. Saya keluar rumah, pas buka gerbang ada orang bawa tarub, kata orang Jawa tarub, apa sih namanya, tenda ya, iya, tenda buat hajatan. Tenda buat hajatan tahun 2007 itu, saya masih ingat. Tenda buat hajatan pakainya gerobak. Diangkutnya itu? Iya, diangkutnya pakai gerobak, jalan kaki orang tersebut. Tapi tenda tersebut masih pakai bambu, Mas.
Padahal sudah banyak jasa-jasa tenda yang pakai apa sih, besi. Iya, sudah banyak sudah. Tapi dia bawa tenda tersebut pakai bambu. Tanya ke saya, Mas, kalau rumahnya Ibu di mana? Saya bilang, nggak tahu Pak, saya bukan orang sini. Sampean bilang kayak gitu, Iya. karena sampean udah tahu berarti. Belum. Belum Nggak tahu ngeh. juga, memang nggak ngeh. Saya nggak ngeh. Nah, waktu nggak ngeh kan tanya. Di situ ada teman saya, Mas. Coba Pak, tanya ke teman saya itu. Ke depan, lurus saja itu ada orang di jembatan. Dia orang tersebut yang bawa taruh terus. Tanyalah, Mas, tahu rumahnya Ibu Nggak ada, dia orang situnya, Mas. Dia sudah ngerti, nggak ada di sini Pak, balik aja sana. Gitu malah diusir. Oh, terdengar di situ kata orang apa itu namanya itu, yang bawa tarupnya itu. Wah, ada itu suara speakernya ada. Jangan bohong gitulah. Iya, lurus dia, lurus. Nah, teman saya sebutlah MS ya, si MS itu nyamperin saya pun nyamperin MS. Tanya apa? S. Tanya kayak gitu. Yuk kita ikutin. Iya, lihat, bukan ikutin. Yuk kita lihat. Oh, yuk kejar. Nggak, di situ mentok, nggak ada jalan di situ. Memang itu ada dua pohon kelapa di situ mentok. Kalau kita lurus itu di situ ada dua pohon kelapa. Nggak ada udah orang tersebut. Padahal kan banyak rumah pedesaan, rumah asli itu. Kan susah belok-beloknya. Tapi itu udah nggak ada. Langsung nggak ada. Udah di situ. Cuman seperti itu saja yang kedua cerita tersebut. Berarti sama persis pintu gerbang gaibnya itu dengan yang sampai yang pernah dibawa ya. Itu berarti letak persisnya sampean masih ingat tuh di pintu gerbang gaib itu berarti sampean. Kalau sekarang ke sana itu tahu tuh lokasinya. Tanaman atau pohon kelapa itu masih ada di situ atau sudah berbeda tampilannya sekarang? Ini untuk 2 tahun ini ya. Saya belum pernah ke sana lagi. 2 tahun atau 3 tahunan lah. Saya belum pernah ke sana lagi dan masih ada atau enggak pohon tersebut itu ya nggak tahu saya. Yang jadi patokan tadi gerbangnya. Dan itu pun namanya benar atau tidak, yang jelas dalam apa yang saya alami dan apa yang saya saksikan namanya sama tempatnya tersebut itu sama. Dan namanya juga sama. Orang-orang yang tadi tukang tambal panci nyebutnya juga namanya itu. Terus tadi orang bikin tarup juga nyebutnya namanya itu. Iya, itulah. Dan cerita orang sekeliling tempat tersebut pun ya memang sudah menyadari, Mas. Cerita rakyat lah, sudah menjadi bagian cerita rakyat juga. Bukan hanya untuk meden-medeni anak cucu. Bukan, memang sudah bagian dari tersebut. Cerita itu juga sudah pernah dialami grup Tarling yang sempat kondang di masanya, yang pernah diundang ke situ. Gimana itu? Sampean tahu ceritanya seperti apa? Enggak berani ceritakan karena saya pernah diceritain. Cuman saya nggak berani menceritakan karena saya hanya cuman cerita dari 2 orang saja, Mas. Iya. Jadi menurut sampean kurang valid lah gitu. Iya, gitu. Kalau tadi kan memang benar sampean alami dan saya saksikan sendiri dan juga. Tapi menurut sampean cerita yang tadi pun jadi yang ada yang lain-lainnya pun kemungkinan juga ada benarnya ya. Ada kemungkinannya. Banyak sekali cerita tentang makhluk tersebut itu banyak sekali, Mas. Itu yang namanya makhluk itu tuh eksistensinya itu sudah berapa puluh tahun atau berapa abad menurut warga-warga di situ, Mas? Sampean tahu nggak informasinya? Nggak tahu berapa tahunnya itu, nggak tahu. Cuman dari masa ke masa, kemungkinan dari saya belum lahir juga sudah eksis juga ada itu. Ya? Bahkan sudah berkeluarga sama konon. Jenengan bisa cari narasumber ya, yang benar-benar ya tahu sejarahnya. Iya, benar-benar tahu sejarahnya. Konon dulunya makhluk itu manusia biasa seperti kita ya, seperti kita, konon.
Dan saya dengar cerita tersebut juga dari banyak semua warga. orang. Iya, dari banyak orang. Berbagai sumber lah. Iya, dari manusia biasa seperti saya, entah itu diculik dan dikawin sama makhluk lain atau dia hilang dengan sendirinya, saya belum Kurang paham. ya. Tapi yang jelas makhluk itu konon dulunya manusia biasa seperti kita. Seperti itu Mas Denom. Iya, itu yang gambaran besarnya lah seperti itu. Nah, itu berarti perbedaan waktunya juga sangat kontras ya Mas ya. Sampean pas masuk ke alam itu kan dirasakan hanya berapa menit lah gitu kan ya. Tapi waktu yang sudah dijalani di dunia manusia yang nyatanya sampean sudah berlalu agak lama, berjam-jam kan. Gitu kan? Maksudnya? Seperti tadi yang tukang tambal panci kan, dia masuk pikiran dia kan masuk pas sandakala tuh mau maghrib kan. Benar. Saya baru ngerti. Pas pulang dikiranya adzan maghrib tapi ternyata azan subuh. Iya benar. Berarti kan dia sebenarnya nambal panci sebentar, habis itu dapat bayaran terus pulang kan gitu. Benar. Oh iya. Ya kan, berarti kan di sana hanya terjadi sekian menit doang, tapi di sini berlalu beberapa jam. Oh gitu. iya. Iya kan? Sampean juga segitu kan pas diajak ke alam sana yang sampean bilang tadi cuacanya sandakala mau dijogetin habis itu azan terus keluar tahu-tahu udah subuh. Memang iya seperti itu. Cuman sebentar kok, enggak lama. Tapi kata orang tua saya, ya memang sudah subuh, lagi adzan subuh itu. Ya kan itu kan baru berapa menit. Coba sampean hilangnya misal beneran dibawa ke sananya berhari-hari. Berarti akan berapa tahun sampean sudah terlewat di alam dunia gitu kan? Iya, bisa aja kan? Iya 1 menit aja misalnya 1 hari misalnya 1 menit 1 hari misal ini 10 menit aja kan ya 10 hari. 1 hari berapa gitu kan? 5 hari berapa tahun di sini sudah terlewat di alam dunia gitu kan? Mungkin sampeannya masih muda, mungkin pas pulang ke sini mungkin sampean di sana 10 tahun misalnya. Misal ini. Di sini sampean mungkin akan tetap muda mungkin ya. Enggak, Mas. Teman-teman sampean udah pada nggak ada, mungkin udah generasi cucunya atau apanya mungkin. Ya, bisa mungkin ya misal nih. Iya. Dengan kontras waktu yang obat awet muda juga ya. Tapi alhamdulillah setelah kejadian tersebut saya dapat pelajaran banyak. Dan nggak ada efek yang negatif, saya normal seperti teman-teman pada umumnya, alhamdulillah. Dan saya pun alhamdulillah masih bisa beraktivitas. Iya, beraktivitas dengan hati yang normal, pikiran yang normal, dan insya Allah rezeki yang normal. Amin. Mas, monggo diminum. Monggo diminum. Mau diminum dulu Mas. Masih akan ada cerita lagi atau sudah cukup sampean? Apa itu Mas? Dimsum, aduh. Bisa cobain nanti ya teman-teman di siap. Kiraina Gyoza di Desa Barisan, samping rel. Dimsum itu makanan seperti namanya makanan Jepang ya? Makanan apa ya? Kayak makanan Jepang ya? Iya kayak gitulah. Kayak siomay kan? Kok saya sendiri? Nggak tahu lah kayak siomay. Kayak siomay ya? Oh iya saya pernah rasa. Khas-khas Jepang. Di mana Mas ini Mas? Ini di Desa Barisan. Desa Barisan. Iya lokasinya di samping rel. Di samping rel kereta. Iya itu sebelah utara Pak Guru itu. Paling top itu ya. Saya rasain di situ ya. Iya. Ini kemarin saya juga borong tuh. Segerobak. Ya Mas benar ada. Jadi sampean untuk kita kembali lagi ya. Iya, topik. Perasaan hati sampean itu berarti ketika sudah berlalu sekian tahun insiden itu sampean hilang, akhirnya ketemu. Itu setiap sampean mengingat kata itu makhluk itulah gitu. Itu ada perasaan seperti apa yang sampean alami? Apakah takut, apakah tadi merinding, apakah teringat kembali ingatan masa lalu atau? Ya cuma teringat kembali masa lalu saja itu nggak ada.
Cuma ya merinding, kalau merindingnya ya pasti. Saya juga mohon maaf sekali, barangkali yang menonton channel ini, mohon maaf jangan tersinggung kalau saya sebut namanya ya Mas. Karena setiap saya sebut namanya itu ya perasaannya merinding dan apa sih, takut enggak, cuma merinding lah kayak gitu. Kehadirannya bisa saja di sekitar sampean ya gitu. Ya jangan mau gue lah. Oh iya. Kayak mana bisa merinding kayak gitu ya. Orang enggak dibikin-bikin ini Mas. Iya memang perasaannya kayak gitu Mas. Ini beneran loh teman-teman. Ini rasanya saya saja dari tadi merinding. Pas sampean cerita tuh Mas, dari awal aja udah. Di awalannya belum nyebut namanya aja, memang kita akan membahas itu udah perasaannya itu berbeda. Kan saya tadi bilang Mas, saya akan cerita berdasarkan apa yang saya alami dan saya nggak akan membuat-buat ataupun bagaimana lah, apa sesuai yang aja dialami. gitu ya. Pun kata-kata saya nggak ingin ada rencana kata-kata apa-apa ya gitu. Dibuat-buat gitu. Iya. Dan itu mungkin karena ceritanya benar-benar nyata dan dekat, jadi kerasa merindingnya itu dapat tuh Mas. Ada itu perasaan merinding itu saya. Memang di beberapa narasumber, ini pengalaman pribadi saya, ada cerita-cerita yang mungkin karena mungkin ceritanya jauh atau gimana, itu enggak, meskipun serem tapi saya nggak merinding gitu. Tapi kali ini belum disebut, baru di awal-awalan aja udah merinding dari awal. Dengan mungkin kalau cerita ini saya ceritakan 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu, kemungkinan kata orang Jawa itu bisa kesambet kalau kita sebut nama, kita sebut. Baru nyebut namanya aja juga. Ataupun beliau merasa terfitnah. Kalau misalkan beliau merasa terfitnah, kemungkinan kita bisa Sambet gitu. iya. Kemungkinan yang ada. Kalau beliau nggak merasa menculik saya atau gimana kayak gitu. Iya. Oke Mas, mungkin segitu saja ya cerita yang bisa Mas Abe sampaikan. Terima kasih Mas sudah mau berbagi cerita horor, dan ceritanya ini sungguh-sungguh sangat mengerikan sebenarnya. Serem banget. Ini versi yang sampai sekarang ini yang paling saya rasa merindingnya dari awal sampai akhir sebagai pendengar ya, langsung face to face dengan sampean. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe di channel PKWN 666 dan ikuti terus video-video selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.